Di Ayu sore pemirsa, pasangan calon bupati dan wakil bupati Diko Ganinduto dan Ali Nurudin melayangkan gugatan sengketa Pilkada Kendal setelah berkas persyaratan tidak diterima dan dikembalikan KPU Kendal. Paslon yang diusung Partai Kebangkitan Bangsa ini mendaftarkan gugatan ke Bawaslu Kendal. Pasangan calon bupati dan wakil bupati Diko Ganinduto dan Ali Nurudin melayangkan gugatan sengketa Pilkada Kendal ke Bawaslu Kendal setelah berkas persyaratan pendaftarannya tidak diterima dan dikembalikan KPU Kendal. Diko Ali datang ke Bawaslu didampingi jajaran pengurus DPC PKB Kendal yang mengusungnya dalam Pilkada Kendal 2024. Diko yang masih menjabat Bupati Kendal mengatakan dirinya mengajukan gugatan karena meyakini berkas yang diserahkan ke KPU merupakan berkas yang sah dan sesuai arahan dari DPP PKB. Kami sudah diterima dengan baik seluruh prosedur yang ada dan tentunya kita sebagai warga negara patuh terhadap aturan yang ada dan juga kami sebagai warga negara itu juga memiliki hak untuk bisa terus memperjuangkan ikhtiar kami sesuai dengan koridor yang ada. Sementara itu, setelah menerima berkas gugatan yang disampaikan oleh pasangan Diko Ali, selanjutnya Bawaslu Kendal akan memeriksa kelengkapan berkas untuk proses selanjutnya, yakni pendaftaran. Yang nanti selanjutnya akan kami cek terlebih dahulu, kita verifikasi untuk kelengkapan berkasnya. Apabila nanti dalam pengecekan berkasnya itu masih ada yang kurang, maka akan kami berikan pemberitahuan untuk melengkapi. Tapi mungkin apabila nanti sudah komplit begitu melalui rapat pleno, nanti akan kami putuskan dan akan direkoster terlebih dahulu. Jika tahapan pemeriksaan berkas dan register sudah dilakukan, Bawaslu Kendal akan melakukan mediasi terlebih dahulu untuk musyawarah mufakat. Jika tidak ada kesempatan dalam musyawarah mufakat, maka akan diajukan dalam sidang gugatan. Dari Kendal, Jawa Tengah, Edi Prayitno, iNews melaporkan. KPU menyatakan ada pasangan calon tunggal di 48 daerah pada Pilkada 2024. KPU di 48 daerah ini akan memperpanjang masa pendaftaran untuk menghindari potensi paslon melawan kota kosong. KPU akan membuka kembali pendaftaran calon kepala daerah 2 hingga 4 September mendatang. Dalam konferensi pers yang digelar Jumat lalu, KPU RI menyampaikan selama 3 hari ke depan akan fokus membuka sosialisasi kepada partai politik dan masyarakat. Selanjutnya, KPU akan membuka kembali pendaftaran calon kepala daerah 2 hingga 4 September mendatang. Bila masih ada partai politik yang bisa mengusung calon lain, mereka dipersilahkan untuk mendaftar. Namun, bila tidak ada partai politik yang bisa mengusung calon lain karena ambang batas, KPU membuka kesempatan bagi partai-partai yang sudah mencalonkan untuk menimbang ulang pilihannya. Akan memperpanjang masa pendaftaran. Perpanjangan masa pendaftaran ini terlebih dahulu dilakukan masa sosialisasi. Sosialisasi selama 3 hari, yaitu tanggal 30, 31, dan 31 Agustus dan 1 September. Mulai tanggal 2, 3, dan 4 selama 3 hari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota yang dimana ada calon tunggal dan masih tersisa partai politik yang belum bisa mengajukan bakal. Kembali di Ayu sore pemirsa, Ketua DPD PDIP Jawa Barat Ono Surono menyebut ada sejumlah pihak yang berusaha menghalangi majunya Anies Baswedan di Pilkada. Isu ini dibantah oleh pihak istana yang menyebut urusan parpol jangan dikaitkan dengan presiden. Batalnya Anies maju di kontestasi Pilkada Jawa Barat menimbulkan sejumlah pertanyaan. Isu adanya pihak yang ingin menghalangi majunya Anies pun beredar di masyarakat. Tudingan adanya pihak yang menjegal Anies diungkapkan Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat Ono Surono. Dalam konferensi persnya, Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat ini menyebut ada sejumlah pihak yang tak setuju Anies maju di Pilgub Jawa Barat. Kami di Jawa Barat tentunya sangat mempunyai keinginan Pak Anies diusung di Jawa Barat setelah beliau tidak jadi diusung di DKI. Ya, kami tidak tahu secara persis proses yang dilakukan oleh DPR Partai dan Ibu Ketua Umum
Tapi kami menilai bahwa yang sudah mengerucut pada akhirnya bubar itu karena ada tangan-tangan dari luar yang tidak menghendaki Pak Anies diusung di Jawa Barat. Siapa Pak? Ya Mulyono dan geng. Itu saja Mulyono. Namun isu penjagalan Anies di Pilkada Jawa Barat ini dibantah oleh pihak istana. Bantahan ini disampaikan Koordinator Staf Sus Presiden Ari Dwi Payana yang menyebut pencalonan kepala daerah sepenuhnya urusan parpol. Ari juga menegaskan bahwa setiap partai memiliki kedaulatan untuk menentukan pencalonan. Pihaknya juga meminta jangan selalu mengait-ngaitkan putusan internal partai dengan presiden. Di Pilgub Jawa Barat, PDI Perjuangan akhirnya mengusung pasangan JJ Wiradinata dan Ronald Sunandar Supraja. Keduanya pun baru selesai mendaftar di detik-detik terakhir penutupan pada Kamis malam 29 Agustus 2024. Saat pendaftaran, keduanya hadir secara online. Tim Liputan iNews melaporkan. Saya gagal maju di Pilkada 2024, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut seluruh partai politik di Indonesia tersandra oleh pemegang kekuasaan. Anies juga mengaku pencalonan di Pilkada terancam. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan buka suara usai gagal maju di Pilkada 2024. Anies menyebut saat ini seluruh partai politik di Indonesia tersandera oleh pemegang kekuasaan. Ia juga mengatakan pencalonan di Pilkada terancam. Anies memberi sinyal akan membangun partai politik atau ormas sendiri setelah tidak maju di Pilkada. Kemudian ada yang usul supaya saya masuk partai atau bikin partai politik. Nah gini, kalau masuk partai, pertanyaannya partai mana yang sekarang tidak tersandra oleh kekuasaan? Nah, jangankan dimasuki, mencalonkan saja terancam. Agak berisiko juga bagi yang mengusulkan. Jadi ini adalah sebuah kenyataan nih. Jadi kita lihat aja ke depannya. Apakah lalu akan buat partai politik baru? Gini, bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar, dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru, mungkin itu jalan yang akan kami tempuh. Kita lihat sama-sama ke depan, semoga tidak terlalu lama lagi. Sebelumnya Anies sempat digadang-gadang maju Pilkada Jakarta, diusung PDI Perjuangan. Bahkan ia sudah mengenakan kemeja tenun berwarna merah dan meminta doa restu ibunda. Namun, harapannya pupus karena PDI Perjuangan lebih memilih kadernya Pramono Anung dan Rano Karno. Usai gagal ikut pertarungan di Jakarta, pintu Anies nyaris kembali terbuka. PDI Perjuangan sempat santer dikabarkan mengusung Anies maju di Pilgub Jawa Barat. Namun, di menit-menit terakhir pendaftaran, PDI Perjuangan akhirnya mengusung nama lain, yakni dua kadernya Bupati Pangandaran JJ Wiradinata dan komedian Ronald Surapraja. Pendaftaran dilakukan jelang tengah malam secara daring. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, kita akan bahas isu ini selengkapnya bersama dengan juru bicara Anies Baswedan Usamah Abdul Aziz dan pengamat politik Adi Praitno. Namun sebelumnya kami juga sudah berupaya untuk menghadirkan perwakilan partai politik yang hingga kini masih belum bisa bergabung dalam dialog kali ini. Selamat sore Pak Usamah, Mas Adi. Sore Mas. Sore. Ya. Sore Mas.
Pak Usamah, ini baru kemarin Pak Anies bilang terkait dengan ormas ataupun partai baru. Ini di X sudah viral, sudah banyak yang bilang adanya nama Partai Perubahan Indonesia. Bahkan dibilang sudah ada formulir yang disebar, ada QR code untuk sumbangan pendirian partai baru. Benarkah Pak Usamah? Iya, thank you Mas. Jadi yang pertama soal pendirian partai baru saat ini masih dikaji oleh Pak Anies dan tim, apakah itu memang untuk membuat partai baru atau untuk membuat ormas. Nah, ini masih dalam kajian, tapi yang pasti tidak ada proses untuk pendaftaran sampai saat ini. Jadi yang memang tersebar saat ini adalah hoax, dan sudah diklarifikasi di media sosialnya Pak Anies bahwa itu adalah hoax, jadi tidak ada untuk pendonasi, tidak ada pendaftaran. Jadi semua informasi resmi asalnya bukan dari grup WhatsApp atau WhatsApp yang lain ya, tapi memang akan muncul selalu dari media sosialnya Pak Anies Baswedan. Oke. Seperti itu Mas. Apakah ada upaya dari pihak Anies juga Pak Usamah untuk melihat siapa pihak yang sekiranya membuat hoax di media sosial ini? Sampai saat ini kami masih belum tahu karena memang persebarannya itu cukup masif. Sampai sekarang kita masih belum tahu, kita masih coba mencari tahu. Karena memang itu memuat data dan informasi publik. Karena mereka harus mengisi form, dan formnya itu merupakan data-data pribadi, dan itu juga riskan untuk bisa disalahgunakan ke depannya. Oke, baik Pak Usamah, ini sekali lagi kami ingin tegaskan apakah memang betul jalan untuk membuat partai baru ataupun ormas ini menjadi jalan terakhir dan satu-satunya Pak Anies, ataukah masih membuka peluang untuk misalnya berkomunikasi ataupun bekerja sama dengan partai politik, Mas? Ya, apapun bisa terjadi, Mas. Perkembangan kita nggak tahu ke depan. Tapi saat ini yang dalam pembahasan tim adalah memang apa yang sudah disampaikan oleh Pak Anies untuk membuat partai atau ormas. Jadi itu masih kita bahas. Soal nantinya bergabung dengan partai existing yang sudah ada, bisa saja memungkinkan karena perkembangan kan kemungkinan ke depan akan lebih cepat ya. Jadi kita lihat aja ke depan. Tapi saat ini yang dalam pembahasan adalah yaitu pembuatan partai atau ormas. Oke, baik Pak Usamah, terkait dengan pernyataan dari Pak Anies kemarin terkait dengan sandera kekuasaan. Memang kemarin juga sempat dalam dialog di iNewsroom, Anda menyebutkan tidak menyebut nama siapapun kekuasaan yang dimaksud. Tapi apakah memang betul kekuasaan yang dimaksud adalah kekuasaan yang ada saat ini dan menguasai ataupun membuat intervensi di partai-partai politik di Indonesia yang mungkin akhirnya membuat Pak Anies dalam tanda kutip gagal di pendaftaran pilkada kemarin, Pak? Ya, karena memang yang memiliki kuasa itu banyak Mas, mulai dari eksekutif, legislatif, dan banyak sekali. Jadi tidak menohok pada satu orang. Dan hal-hal itu menjadi memang sandra menyandra ini menjadi salah satu faktor yang dari banyak faktor. Salah satu faktornya adalah memang hal itu terjadi saat ini. Karena kita lihat sendiri bagaimana bisa seorang bakal calon memiliki elektabilitas tertinggi dan kepuasan kepemimpinan tertinggi, tapi tidak dicalonkan oleh partai politik. Dan partai politik yang sudah mencalonkan bahkan bisa berpindah haluan dengan satu dan lain hal alasan. Dan ini memang mengindikasikan secara kuat bahwa intervensi itu terjadi. Dan juga bila kita lihat kejadian-kejadian yang selama ini terjadi, mulai dari Pak Erlangga tiba-tiba mundur dan dikuatkan oleh pernyataannya Pak Bahlil tentang Raja Jawa yang memang jangan macam-macam dengan barang ini Raja Jawa gitu ya. Dan kita nggak tahu siapa yang dimaksud secara persisnya oleh Pak Bahlil di sana. Lalu juga ada perubahan tiba-tiba soal Kemenkumham di 2 bulan terakhir kepemimpinan Pak Jokowi, di mana Kemenkumham adalah kementerian berwenang untuk mengatur pengesahan partai politik. Dan indikasi-indikasi seperti itu banyak sekali terjadi. Jadi akan lebih mudah kita menganalisanya dengan kondisi-kondisi yang ada saat itu. Baik. Kita ke Mas Adi. Mas Adi, betulkah ini ada tangan besar kekuasaan yang akhirnya menyandra partai-partai politik bahkan membuat Pak Anies akhirnya terpaksa gagal melaju di pilkada, Mas Adi? Ya, saya kira segala sesuatu yang sifatnya tudingan memang dalam politik adalah hal lumrah. Misalnya partai-partai politik itu dikonsolidasikan supaya mereka tidak mengusung Anies Baswedan sebagai salah satu kontestan.
Meski pada saat yang bersamaan misalnya kita agak sulit untuk bisa membuktikan apakah tudingan itu bisa dibuktikan atau tidak. Karena kalau mau jujur sebenarnya, kalaupun toh mau disebut dengan intervensi kekuasaan, itu paling mungkin kita bisa menjelaskan betapa partai-partai non-Kim di luar PDIP itu kan punya interest untuk bisa menjadi bagian dari koalisinya Prabowo dan Gibran. Mereka ingin gabung dengan koalisi pemerintah, ingin jadi menteri, sehingga salah satu uji loyalitas mereka itu adalah jangan sampai mengusung orang-orang yang selama ini memang berseberangan dan anti dengan pemerintah. Ya, Anies Baswedan dalam hal itu. Itu kan bagian dari sesuatu hal yang juga bisa disebut dalam tanda kutip ya sandera kekuasaan. Jadi partai-partai seperti PKS mungkin, PKB mungkin, dan Nasdem mungkin takut juga ngusung Anies Baswedan. Takutnya mereka ini ditolak. Oke. Tidak bisa bergabung dengan pemerintahan Prabowo dan Gibran. Atau di seberang yang lain, takut juga partai-partai ini tiba-tiba ketua umumnya misalnya mengundurkan diri tanpa sebab. Oke. Karena faktor tertentu, ada faktor invisible hand, ada faktor sesuatu yang cukup powerful yang bisa membuat betapa kondisi dan situasi partai politik itu bergejolak secara internal. Hal-hal yang semacam ini sepertinya membuat partai politik non-Kim dan non-PDIP agak sedikit menahan diri misalnya untuk memberikan dukungan politik bukan hanya kepada Anies saya kira, tapi kepada pihak-pihak tertentu yang dinilai berpotensi menjadi ganjalan terhadap pemerintahan di masa yang akan datang. Bahkan di berbagai tempat sebelum ada putusan Mahkamah Konstitusi, kan sangat kelihatan bahwa PDIP itu memang dikucilkan dan ingin ditinggalkan dan tidak diajak dalam koalisi besar kan. Ini juga bagian dari bagaimana pengaruh kekuasaan itu bisa bekerja. Bisa dua hal kalau mau disimplifikasi. Pertama, ada orientasi bergabung dengan kubu pemerintah. Jadi memang di situ adalah barter yang saya kira memang harus dipertaruhkan. Yang kedua soal kemungkinan ada gejolak di internal partai. Itu yang sepertinya diantisipasi oleh partai-partai ketimbang harus membuat huru-hara politik dalam tanda kutip mengusung Anies yang diusung dalam sejumlah pilkada, ya mending mereka ini lebih berkoalisi dengan pemerintah. Saya kira begitu konteksnya. Ini kan pembicaraan-pembicaraan yang saya kira sudah cukup transparan bisa dinikmati oleh siapapun di negara ini. Tapi ini yang membuat akhirnya Mas Anies ataupun Pak Anies ini kemarin bilang segamblang itu terkait dengan sandera kekuasaan sampai-sampai semua partai politik sudah diintervensi. Memang sebesar apa Mas Andi tekanan yang diterima Mas Anies ketika kemarin sebelum pendaftaran sampai akhirnya ditutup di tanggal 29.00? Kan sebenarnya kalau mau jujur ketika PKS, PKB, dan Nasdem menarik diri dari Anies, tentu satu-satunya harapan Anies bisa maju pasca putusan MK itu dari PDIP. Kalau dari PDIP saya kira saya per hari ini belum ada kekuatan apapun yang bisa mengintervensi keputusan Megawati Soekarno Putri. Bahkan dalam begitu banyak kesempatan politik, Megawati itu kan selalu menantang siapapun pihak-pihak yang mencoba mendikte dan mentarget Megawati. Jadi dalam konteks itulah saya menduga ya soal Anies tidak bisa maju di Jakarta ataupun di Jawa Barat. Ini murni tak ada kesepakatan politik antara Anies dan PDIP misalnya kan santer terdengar bahwa Anies misalnya diminta untuk menjadi bagian dari PDIP dengan jadi kader gitu ya dengan kartu anggota, tapi kan Anies menolak gitu. Kan ada juga yang bicara soal itu. Itu bisa saja menjadi hal yang membuat kenapa PDIP dan Anies itu tidak ada titik temu, termasuk misalnya resistensi dari pendukung Ahok dalam Pilkada 2017 yang masih belum terima Anies itu dimajukan oleh PDIP. Kalau di Jawa Barat memang terkesan gestur politik Anies itu tidak berkenan. Anies itu memang style politiknya lebih condong untuk di Jakarta ketimbang di Jawa Barat. Hal-hal yang semacam ini bagi saya agak sulit sebenarnya untuk menemukan anasir-anasir kekuasaan karena memang PDIP itu sampai hari ini nggak ada yang bisa mengintervensi keputusan politik mereka. Kalau sebelum itu ketika PKS misalnya PKB dan Nasdem sudah mendeklarasikan dukung Anies, waktu itu tiba-tiba belok ke arah mungkin godaan-godaan kekuasaan yang telah membuat iman politik mereka itu berubah di tengah jalan. Kalau Anda bilang ini godaan, tapi kemarin Pak Anies bilangnya ini adalah mencalonkan saja jadi ancaman. Betul, Pak Usama, tidak hanya godaan-godaan politik saja diterima oleh partai-partai pengusung Anies, tapi juga ancaman dan resiko jika mengusulkan Pak Anies menjadi calon gubernur. Seperti itu, Pak Usama. Iya, memang informasi itu kita dapat dari beberapa partai yang bukan pimpinan, itu beberapa partai yang memang menyampaikan hal tersebut, bahwa bila ada partai yang mendukung Pak Anies maka
dampaknya disiapkan ya punishment-nya berupa hal-hal yang terkait dengan masa depan lah dari partai tersebut atau dari tokoh-tokohnya, dan hal ini yang akhirnya membuat beberapa memilih untuk tidak melanjutkan atau tidak ingin mencalonkan Pak Anies. Tapi ya kami menerima dengan ikhlas dan menghormati, menghargai segala keputusan partai yang memilih keputusan itu. Jadi karena itu juga dengan pertimbangan dan keputusan bersama dari partai tersebut, dan kita menghargai dan menghormati karena banyak sekali hal-hal yang mungkin kita tidak tahu dan dirasakan dengan kuat oleh partai-partai tersebut. Jadi prinsipnya kami menghargai dan menghormati. Baik, baik. Tapi yang terkait dengan partai baru ini saya mau tanya ke Mas Adi, cuman singkat saja Mas Adi. Seberapa kuat ataupun seberapa potensial jika Pak Anies membuat partai baru ataupun ormas baru, kemudian bisa membuat perubahan dalam tanda kutip peta perpolitikan Indonesia ini, Mas Adi? Ya, saya kira mestinya mudah ya bikin partai politik itu, karena syaratnya juga sangat longgar. Karena Undang-Undang Dasar 1945 telah menjamin siapapun warga negara di negara ini bebas berserikat dan berkumpul. Salah satunya mendirikan ormas dan partai politik. Apalagi misalnya Anies ini sudah punya modal politik yang saya kira cukup luar biasa. Karena ada 3 sebab soal pendirian partai politik. Ada faktor tokoh ya. Biasanya pasca reformasi khususnya partai-partai politik ini kan lahir dari tokoh-tokoh yang cukup sentral. Ada Gus Dur, ada Amin Rais gitu ya, ada Prabowo, ada siapa namanya Surya Paloh, di situ ada macam-macam lah, banyak sekali. Kefiguran Anies saya kira sudah hampir setara dan bahkan melampaui figur-figur yang sudah saya sebutkan tadi. Yang kedua adalah soal basis massa. Harus diakui Anies ini memiliki basis massa, terutama di kalangan Muslim ya, perkotaan kelas menengah ke atas. Saya kira ini bisa dikapitalisasi sebagai satu instrumen yang saya kira menjadi. Kalau dari survei yang kita punya, ada sekitar 30% preferensi pilihan politik seseorang itu yang didasarkan atas sentimen berdasarkan agama tertentu ya. Saya kira Anies bisa mengkapitalisasi ini. Tinggal Anies ini mencari siapa sebenarnya modal logistiknya, karena bikin partai di negara ini Mas tidak mudah. Oleh karena itu kalau melihat kecenderungan rata-rata secara umum ya, saya kira mestinya mudah ya bagi Pak Anies, banyak loyalis, banyak pendukung, ketokohannya sudah diakui. Ya, saya kira kita tinggal tunggu apa yang harus dilakukan oleh Pak Anies ke depan. Baik, kita juga tunggu nanti jika Pak Anies memang betul membuat partai politik, Pak Usama ya. Nanti partai barunya Pak Anies juga tidak akan bisa diintervensi oleh kekuasaan apapun. Terima kasih Mas Adi Praetno, pengamat politik, dan juga Pak Usama Abdul Aziz, relawan Anies Baswedan, sudah bergabung bersama kami. Dan sekali lagi pemirsa, kami sudah berusaha untuk menghubungi perwakilan partai politik, namun hingga berakhirnya dialog ini kami masih belum bisa menghadirkan narasumber tersebut. Terima kasih Bapak-Bapak sudah bergabung bersama kami di INews Sore. Anda masih di INews Sore pemirsa. Duplikat bendera pusaka merah putih dan teks proklamasi yang digunakan untuk upacara peringatan kemerdekaan RI dibawa kembali ke Jakarta. Bendera tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma, kemudian dikembalikan ke Monas. Kirap bendera merah putih dilakukan mulai dari Istana Negara, Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Bendera lalu diterbangkan ke Jakarta. Bertugas sebagai pembawa bendera pusaka yakni anggota Purna Paskibraka 2023, Kacina Ozora. Sementara pembawa teks proklamasi adalah Sabrina Rohaina yang merupakan anggota Paskibraka 2024 asal Jakarta. Setibanya di Jakarta, kirap bendera merah putih dan teks proklamasi dimulai dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Cawang, Semanggi, Bundaran HI, Tamrin, Jalan Medan Merdeka Selatan, dan akhirnya masuk ke Monas. Di Monas, kirap bendera disambut ribuan warga yang sudah menunggu dengan antusias. Bendera kemudian disimpan kembali di Monas. Setibanya di Selasar Monas, bendera merah putih dan teks proklamasi diterima oleh Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono. Bendera dan teks proklamasi disimpan kembali di tempat semula. Dalam rangka memperingati HUT ke-79 Republik Indonesia, MNC Sekuritas bersinergi dengan MNC Peduli mendonasikan komputer di Taman Bacaan Masyarakat Lentera Pusaka, Bogor, Jawa Barat. Dengan bantuan ini diharapkan anak-anak akan dapat memanfaatkan komputer di era digital untuk berbagai kegiatan positif.
Puluhan anak-anak Taman Bacaan Masyarakat Lentera Pustaka di Taman Sari, Bogor bergembira dengan kedatangan tim MNC Peduli dan MNC Sekuritas. Anak-anak ini diajarkan menggunakan komputer untuk bisa berkreasi dan memanfaatkan komputer untuk kegiatan positif, mendukung peningkatan literasi digital serta dalam rangka memperingati HUT ke-79 Republik Indonesia. MNC Sekuritas bersama MNC Peduli mendonasikan 6 unit komputer yang diharapkan anak-anak nantinya bisa memanfaatkan sebagai sarana belajar dan mengoperasikan komputer di era digital. Donasi ini bisa menambah semangat belajar adik-adik kita di Taman Baca Lentera Pustaka, khususnya di era digital ini ya. Penting untuk mereka bisa bisa menguasai komputer. Dan pastinya kami sangat bersyukur dan senang sekali. Kami sangat mengapresiasi kepedulian MNC Peduli dan MNC Sekuritas terkait sudah memilih TBM Lentera Pustaka sebagai penerima bantuan teknologi yaitu komputer. Harapan saya semoga anak-anak di sini bisa belajar untuk mengoperasikan komputer dengan sebaik-baiknya. Selain di Bogor, MNC Peduli dan MNC Sekuritas telah membagikan di beberapa tempat di Indonesia. Kegiatan ini akan terus dilakukan MNC Peduli lewat program Generasi Cerdas Anak Bangsa Demi Indonesia Emas 2045. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Hampir sepekan warga Kampung Bali, Kebonjeruk, Jakarta Barat krisis air bersih. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih, warga terpaksa membeli air isi ulang seharga Rp8.000 per galon yang berisi 15 liter. Kudanya mana kudanya? Kudanya lagi jalan. Lagi OTW. Tambah satu lagi gunung. Warga Kampung Bali, Duri Kepa, Kebonjeruk, Jakarta Barat mengantri air bersih dari Pamjaya setelah hampir sepekan terakhir krisis air bersih. Namun karena terbatasnya stok, banyak warga yang tidak kebagian dan banyak yang juga belum mencukupi untuk kebutuhan air sehari-hari. Sedikitnya bantuan air yang dikirim membuat warga terpaksa membeli air isi ulang seharga Rp8.000 per galon yang berisi 15 liter. Dan bagi warga yang tidak mampu, terpaksa meminta air dari sumber tetangga yang belum tentu bersih. Mau tidak mau kita ada sebagian yang beli langsung ke tempat-tempat penampungan air seperti air mineral, dan juga ada sebagian warga yang punya air tanah minta bantuan warga yang lain, saling tolong-menolong lah keadaan begini ya. Jadi kalau mereka mampu ya kata mungkin mereka beli di tempat air mineral. Yang kasihan itu mereka yang tidak mampu Pak, apalagi kalau anaknya banyak atau tuh tidak bekerja. Imbas dari krisis air bersih juga dikeluhkan para pedagang makanan. Mereka terpaksa mengambil air bersih di tempat lain untuk keperluan jualan. Ya, jadi repot, tenaganya tekor lah. Untuk air sendiri Bang, saya ngambilnya dari Gang Macan, dari kantor PGN sih, gas negara tuh. Oh itu beli atau gimana? Enggak, saya nggak kenal, jadi suruh ngambil sepuasnya. Biasanya setiap hari tuh harus berapa ember ya atau apa kalau ngambil pakai apa? 12 galon tuh. 12 galon. Setiap hari Bang, itu yang segitu tuh. Ya setiap hari 12 galon. Artinya Bapak ini dua kali kerja ya Pak ya? Iya jadi. Warga belum mengetahui penyebab air dari Pamjaya mati total. Namun diduga ada instalasi yang tak kunjung rampung diperbaiki. Belum ada penjelasan resmi dari Pamjaya terkait krisis air bersih di Kampung Bali yang terdiri dari 11 rukun tetangga ini. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Di Cianjur, Jawa Barat, warga terpaksa memanfaatkan air sungai untuk kebutuhan mandi cuci kakus. Di Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta, lebih dari 6 bulan warga Dusun Lumbung, Desa Giri Cahyo kekurangan air bersih. Kini warga mengandalkan bantuan air bersih baik dari BPBD Gunung Kidul maupun membeli air dari pihak ketiga. Pasalnya, bak penampungan air mengering akibat tidak adanya hujan, diperparah dengan tidak adanya sumber air bersih. Selama ini masyarakat di Paduan Lumbung untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, kami harus membeli dengan nominal sekitar 130 sampai 150 per tangki. Dan kebutuhan selama penghujan, kami menggunakan air hujan. Apabila musim kemarau, kami harus membeli air dengan air tangki. Dan harapan kami dari pemerintah ataupun dari manapun, kami mohon bantuan nanti bisa membantu untuk bantuan air bersih, karena kadang kami juga keberatan karena kebutuhan sangat pokok sekali untuk air bersih di musim kemarau.
hampir 2 bulan. Kekeringan juga melanda warga di Kampung Bolang, Desa Cimanggu, Kecamatan Cibeber, Cianjur, Jawa Barat. Warga terpaksa berjalan 3 km memanfaatkan Sungai Cikondang untuk kebutuhan mandi, cuci, dan kakus. Pasalnya, hujan yang sudah lama tak kunjung turun membuat air sumur mulai mengering. Mulai kering kemarau? Udah hampir 2 bulan. 2 bulan. Ya. Kalau ini sumur udah mulai sedikit apa gimana? Iya, airnya berkurang. Jadi ibu tiap hari kesini? Ya tiap hari nyuci piring. Oh, jadi piring sama Mandi juga kadang-kadang kesini sore. Jadi kalau ada teman. Tiap hari pagi sama sore kesini? Iya, sore sama pagi kesini. Itu udah nggak cukup ya Bu kalau ke sumur kira-kira? Iya, sayang aja buat mandi. Warga berharap pemerintah turun tangan mengatasi kekeringan seperti pipanisasi berjalan optimal hingga ke lokasi terdampak agar bisa menerima air bersih. Tim Liputan iNews melaporkan. Anda masih di Ayu Sore pemirsa, Paus Fransiskus akan mengunjungi Jakarta pada 3 hingga 6 September mendatang sebagai upaya memperkuat tali persaudaraan antar umat beragama. Selain bertemu Presiden Joko Widodo, Paus Fransiskus juga akan mengunjungi Masjid Istiqlal. Selama 4 hari di Jakarta, pemimpin tertinggi umat Katolik dunia Paus Fransiskus akan menjalani sejumlah pertemuan, salah satunya dengan Presiden Joko Widodo. Paus juga akan melakukan sejumlah kegiatan lain seperti berkunjung ke Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral, serta mengadakan misa akbar di Komplek Gelora Bung Karno dan JCC. Appears to have been written precisely for this purpose, to take us by the hand and lead. Kembali mengenai acara di Gelora Bung Karno, kami berusaha itu serapi mungkin. Jadi mulai kedatangan peserta atau hadirin atau umat itu mulai jam 12 siang. Sekali lagi ya, pertanyaan ini pintunya kapan? Jam berapa terakhir pintu? Nah, pintu akan ditutup 30 menit sebelum Bapak Paus tiba di Gelora Bung Karno. Estimasi tibanya mungkin sekitar 16.15 atau 16.20 BIP. Jadi ya maksudnya setengah 4 kira-kira akan di-close. Jadi harapannya kalau nanti ini dikerjakan, mudah-mudahan para peserta itu hadir sebelum 15.30 sudah tiba. Paus Fransiskus merupakan paus pertama dari benua Amerika. Terpilih sebagai paus pada 13 Maret 2013 dan merupakan paus ke-266 setelah Paus Benediktus ke-16 pensiun. Dan berikut profil lengkap Paus Fransiskus. Paus pertama dari benua Amerika ini bernama asli Jorge Mario Bergoglio, lahir di Buenos Aires 17 Desember 1936. Paus Fransiskus terpilih sebagai paus pada 13 Maret 2013 dan mengambil nama Fransiskus sebagai penghormatan kepada Santo Fransiskus dari Assisi, simbol untuk kemiskinan, rendah hati, kesederhanaan, dan pembangunan kembali gereja Katolik. Paus Fransiskus merupakan paus ke-266 setelah Paus Benediktus ke-16 pensiun. Paus Fransiskus bergelar master di bidang kimia dari Universitas Buenos Aires, bergabung di seminari di Villa Devoto dan masuk Serikat Yesus pada 1958, belajar filsafat dan teologi di Faculty of San Miguel hingga mendapat gelar profesor. Paus Fransiskus pernah menjadi uskup agung Buenos Aires pada periode 1998 sampai 2012, kemudian diangkat sebagai kardinal oleh Paus Yohanes Paulus II pada 21 Februari 2001. Paus Fransiskus ini merupakan sosok anti-diskriminasi, berkomitmen kuat terhadap keadilan sosial, dialog antar agama, dan kesetaraan gender.
Bisa bagi Anda yang tetap beraktivitas di hari lawatan Paus Fransiskus, Anda bisa melalui rute-rute yang sudah ditentukan oleh Polda Metro Jaya berikut ini. Bundaran HI menuju timur Stasiun Senen dapat melalui Jalan Tamrin sisi barat atau Jalan Merdeka sisi barat, Jalan Majapahit, Juanda, Jalan Pos, dan Jalan Gunung Sahari. Dari arah timur wilayah Menteng menuju arah Tanah Abang dapat melalui Jalan Hos Cokroaminoto, Jalan Wahid Hasyim, dan ke Jalan Mas Mansur. Ke arah Gelora Bung Karno, lalu lintas dari selatan Cipete menuju ke barat wilayah Slipi atau wilayah utara sekitaran Monas dialihkan lewat Jalan Kiai Maja, Kebayoran Baru, arteri Pondok Indah, dan berputar di Gandaria City atau Tekunya Arif, kemudian Tentara Pelajar. Dari wilayah utara yakni Harmoni ke wilayah selatan Jakarta seperti Blok M dialihkan melalui Jalan Medan Merdeka Barat, Budi Kemuliaan, Abdul Muiz, Jalan Fahrudin, Kiai Haji Mas Mansur, Penjernihan, Pejompongan, Jalan Tentara Pelajar, Tekunya Arif, Kebayoran Baru, Kiai Maja, kemudian Panglima Polim. Sementara arah wilayah timur Jakarta yakni Tebet dan sekitarnya menuju ke wilayah barat yakni Slipi dan sekitarnya, lalu lintas dialihkan melalui Jalan Kapten Tendean, Walter Monginsidi, Trunojoyo, Kiai Maja, Kebayoran Baru, arteri Pondok Indah, berputar di Gandaria City, Tekunya Arif, Tentara Pelajar, bertemu di Jalan Es Parman. Sementara dari wilayah barat, Slipi menuju wilayah timur atau Tebet, melalui Jalan Es Parman, Pejompongan, Penjernihan, RM Margono, Galunggung, Dr. Saharjo, Profesor Dr. Supomo bertemu di Jalan MT Haryono.